Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV dengan saya Mario Sarong. Breaking News kali ini adalah terkait dengan ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Qazini di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin kemarin. Dan dari visual yang Anda bisa lihat di layar kaca Anda, ini adalah visual drone, visual udara dari juru kamera kami, Andika Pratama, yang saat ini berada di Sidoarjo, Jawa Timur, meliput langsung kondisi terkini dari pondok pesantren yang ambruk sejak Senin kemarin. Dan saudara, Anda bisa melihat di dalam layar kaca Anda bahwa ini adalah kondisi terkini dari pondok pesantren tersebut, di mana sejak sore kemarin setelah ambruknya pondok pesantren tersebut, tim dari pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun juga dengan pemerintah aparat terkait melakukan pencarian terhadap para korban yang sampai saat ini ada beberapa yang sudah diselamatkan, namun ada juga beberapa orang yang masih terus dicari. Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut hingga pukul 10 pagi ini 38 orang masih dalam pencarian dalam peristiwa tersebut. Selain itu saudara, dari 38 orang itu ada Basarnas juga mencatat ada 102 orang telah dievakuasi, dan dari 102 itu 91 orang yang melakukan evakuasi mandiri, 11 orang dievakuasi tim SAR, dan 101 orang selamat. Dan juga dalam peristiwa ini saudara, ada dari data yang kami dapatkan ada 1 korban yang meninggal dunia. Saudara, untuk melihat langsung dan juga mendengarkan informasi terkini terkait dengan evakuasi korban Ponpes yang ambruk kemarin, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Andimas Budi dan juru kamera Ismail Hasan. Selamat pagi Andimas. Andimas, Anda bisa mendengar suara saya? Oke. Ya. Oke. Andimas, hingga saat ini ada berapa korban dari data yang Anda dapatkan per pukul 10 per waktu 10 pagi ini? Korban ambruknya pondok pesantren Al-Qazini yang dirawat di Rumah Sakit Islam Siti Hajar, dan update-nya bagaimana kondisinya? Baik, benar sekali Mario. Rumah Sakit Siti Hajar di tempat saya melaporkan saat ini memang sejak kemarin menerima pasien ataupun yang berasal dari korban reruntuhan ataupun terjatuhnya pondok pesantren di Buduran, Sidoarjo. Total sampai hari ini pihak Rumah Sakit Siti Hajar Kabupaten Sidoarjo telah merawat 52 korban, di mana dari 52 korban itu 1 meninggal dunia, dan saat ini tersisa 9 orang yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Siti Hajar Kabupaten Sidoarjo. Sementara 1 orang pagi tadi sudah dirujuk ke rumah sakit yang ada di Mojokerto karena harus menjalani operasi bedah saraf. Sementara dari 9 pasien ini, 3 diantaranya mengalami keadaan cukup parah, yakni dan harus menjalani operasi mata atau operasi lebih lanjut karena mengalami patah tulang. Sementara itu memang Mario, sampai detik ini pihak Rumah Sakit Siti Hajar terus mendirikan krisis center seperti yang ada di belakang saya, karena memang keluarga para korban itu terus berdatangan mencari di mana keberadaan korban ataupun keluarga mereka yang masih belum ditemukan. Dan dari 9 orang pasien yang ada di Rumah Sakit Siti Hajar Kabupaten Sidoarjo ini, pihak rumah sakit memastikan 9 pasien ini sudah didampingi keluarganya masing-masing. Dan sampai saat ini pihak rumah sakit masih belum mendapatkan tambahan kiriman rawatan dari korban reruntuhan Ponpes yang ada di Buduran, Sidoarjo. Sementara itu Mario, untuk mempersiapkan karena memang masih adanya sejumlah korban yang masih dalam pencarian, pihak rumah sakit terus menyiagakan sejumlah petugas dan menambah jam jaga dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Siti Hajar Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga menyiapkan sejumlah tambahan hingga 20-30% tempat tidur pasien untuk antisipasi adanya kiriman korban lagi. Mario. Ya, hingga saat ini apakah mereka yang di rumah sakit yang sedang dirawat oleh pihak rumah sakit
apakah korban-korban ini sudah ditemui oleh orang tua yang kemarin kabarnya hingga saat ini masih terus mencari karena simpang siur informasi tersebut? Benar sekali, Mario. Memang untuk mengantisipasi hal itu, pihak rumah sakit langsung memberikan keterbukaan informasi, data-data pasien yang sudah mereka tangani dan yang mereka masih tangani sampai detik ini. Nama-namanya tertera di crisis center, sehingga para warga yang mencari keberadaan dari keluarga mereka bisa langsung melihat ke crisis center. Tapi pihak rumah sakit memastikan 9 pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar ini sudah didampingi oleh pihak keluarga. Artinya mereka sudah bertemu dengan pihak keluarga masing-masing. Mario. Oke, Andi Mas, sebelum kita masuk ke soal jumlah pencarian orang yang sampai saat ini masih terus diupdate, saya ingin bertanya untuk mereka yang berada di rumah sakit sampai saat ini. Info terakhir bahwa segala bentuk pengobatan itu ditanggung oleh Pemprov Jatim. Seperti itukah di lapangan? Benar sekali, Mario. Memang setelah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak berkunjung ke Rumah Sakit Siti Hajar, di mana tempat saya melaporkan pada kemarin malam, pihak Provinsi Jawa Timur memastikan secara langsung akan berkoordinasi dengan pihak Pemkab Sidoarjo, di mana hal itu terkait dengan penanganan biaya perawatan pasien korban ambruknya musola yang ada di Pondok Pesantren Buduran. Nantinya menurut Gubernur Khofifah juga pada dini hari tadi menyampaikan penanganan biaya akan dihandle oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur bila mereka yang dirawat di rumah sakit umum daerah. Namun bila berada di rumah sakit swasta akan dihandle oleh pihak dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Mario. Oke, Andi Mas. Ini kita masuk terkait dengan jumlah pencarian korban yang masih hilang. Update terakhir 38. Update dari Anda per pukul 10 pagi ini, apakah masih 38 atau berkurang atau malah justru bertambah? Mario, kalau berbicara soal jumlah korban yang masih dalam pencarian, memang masih ada simpang siur. Cuman keterangan dari Basarnas memang ataupun dari BNPB memastikan itu jumlahnya 38. Namun sampai saat ini memang pihak rumah sakit juga masih terus menurunkan tim di lapangan untuk menyinkronkan data yang ada yang tersebar hingga tidak terjadi liarnya informasi kepada publik. Mario. Oke, sambil sinkronisasi data, 38 orang ini apakah mereka yang diduga berada di dalam reruntuhan, yang hilang ini berada di dalam reruntuhan, atau seperti apa penjelasannya? Baik, Mario dan juga saudara, memang dari 38 korban yang dilaporkan oleh pihak BNPB itu memang sebagian besar diduga berada di dalam ataupun di bawah reruntuhan di lokasi pondok pesantren tersebut. Sementara memang di sisi lain, pihak masyarakat yang mengunjungi rumah sakit untuk mencari keberadaan dari para keluarganya, ini sebagian besar memang keluarga yang sudah terselamatkan, ini mereka tidak langsung pulang ke rumah, melainkan menuju ke lokasi terdekat di mana titik aman, yaitu di kerabat mereka. Itu sendiri, Mario. Oke, dari yang hilang ini, karena yang tadi saya sempat lihat ada visual, ada komunikasi antara BPBD, BNPB dengan orang-orang yang mungkin terjebak di dalam reruntuhan. Berarti mereka bisa dipastikan masih selamat di dalam, walaupun terjebak dalam reruntuhan tersebut, atau bagaimana dari informasi terakhir? Dari informasi yang kami terima yang ada di lapangan, memang sejumlah orang yang masih berada di reruntuhan masih bisa berkomunikasi dengan tim penyelamat. Mereka terus dilakukan interaksi oleh tim penyelamat agar kesehatan tubuh terus terjaga, Mario. Sampai saat ini memang tim penyelamat masih terus berusaha untuk melakukan evakuasi dengan berbagai cara, dan pihak Wakil Gubernur ataupun Emil Dardak memastikan evakuasi akan dilakukan sampai selesai. Oke, Andi Mas, Mario. Kalau masih bisa berkomunikasi, berarti mereka masih dalam arti bahwa membutuhkan apapun pasokan. Kita bisa bilang makanan dan lain-lain. Bagaimana caranya? Anda bisa jelaskan kepada kita, para petugas BNPB, BPBD,
ataupun tim SAR ini memberikan atau mensuplai makanan agar mereka bisa tetap hidup di dalam reruntuhan tersebut? Benar sekali Mario, memang tim evakuasi terus berusaha berkomunikasi dengan berbagai cara, dengan salah satunya untuk membuat para korban ini bisa bertahan. Nah, salah satunya yang kemarin kami temui adalah dengan menyemprotkan air dan juga oksigen, Mario. Sehingga dengan begitu daya tahan tubuh dari korban ini masih bisa bertahan, Mario. Oke, segala upaya dilakukan ya. Apa Iya. dari hitung-hitungan dari tim SAR, BPBD, BNPB, berapa jam yang dibutuhkan untuk bisa mereka yang berada di dalam reruntuhan tersebut bisa dikeluarkan? Karena ini kita lihat dari kondisi tubuh, primanya atau tidak yang berada di dalam reruntuhan tersebut. Berapa jam ketahanannya mereka sehingga nantinya prediksinya harus dikeluarkan secepat mungkin atau bagaimana hitung-hitungannya? Iya. Saya sendiri secara pribadi sempat berbicara ataupun berbincang dengan salah satu tim SAR ketika pagi tadi di sekitar rumah sakit, Mario. Iya, ya. Hal itu memang tidak bisa dipastikan, namun pihak tim SAR hanya fokus pada upaya yang akan mereka lakukan. Mereka tidak pernah sedikit pun akan memikirkan berapa lama daya tahan para korban yang berada di situ, Mario. Oke, berarti sampai saat ini masih terus dilakukan prediksi hitung-hitungan yang tepat sehingga mereka yang berada di dalam reruntuhan tersebut selain juga masih bisa berkomunikasi, bisa mendapatkan suplai makanan, suplai oksigen, mereka juga bisa nantinya dikeluarkan dengan waktu yang tepat ya sehingga tidak jatuh lagi korban. Begitu ya maksud Anda ya? Benar sekali, Mario. Oke. Andi Mas tahan sebentar sambil menunggu laporan berikutnya dan informasi yang Anda dapatkan. Terima kasih untuk informasi terkini yang masih bisa Anda informasikan kepada kita. Selamat bertugas kembali dan utamakan kehati-hatian. Dan saudara, hingga saat ini Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jawa Timur Adi Karyono bilang upaya evakuasi masih terus dilakukan dengan bantuan tim penyelamat dari Semarang dan Yogyakarta. Saat ini fokus penanganan adalah korban yang masih terjebak dan yang sudah di rumah sakit. Kita fokus dulu, kita melanjutkan pencarian penyelamatan yang masih hidup ya. Jadi semalam kita sampai pagi dapat mengevakuasi 11 orang dan kondisinya memang agak kritis. Dan kita tadi masih bisa menemukan lagi ada 7 orang lagi yang diperkirakan masih hidup, masih bisa komunikasi, suplai makanan oksigen. Jadi kali ini kami ingin dengan semua tim yang ada bantuan dari Basarnas dari Semarang ya, kemudian dari Jogja dan juga BPBD yang dari kabupaten kota dan peralatan-peralatan dengan damkar kita sudah lagi berusaha, insya Allah sudah ditemukan, tinggal bagaimana mencari jalan itu. Jadi fokus itu. Yang kedua adalah bagaimana kita melayani yang di rumah sakit. Yang kemarin sudah 84, ada yang pulang, kemudian ada yang operasi dan sebagainya. Dipastikan untuk yang masuk ke RSUD di-cover oleh kabupaten kota atau Kabupaten Sidoarjo. Kemudian untuk yang di luar rumah sakit RSUD di-cover oleh Pemprov. Jadi dan kita lakukan langkah sejak tadi malam untuk wali santri keluarganya yang sudah menemukan putra-putrinya diharapkan segera pulang ya, kita liburkan sehingga untuk menambah situasi di sini bisa lebih kondusif. Dan saudara, baru saja kita mendengarkan pernyataan terkait dengan bagaimana dalam proses penanganan korban, evakuasi korban Ponpes yang ambruk ini membutuhkan tidak hanya tim penyelamat dari Jawa Timur, tapi juga dari Jawa Tengah, ada dari Semarang dan juga Provinsi Yogyakarta, di mana seluruh tim penyelamat bahu-membahu saat ini sudah berlangsung hampir 24 jam proses evakuasi penyelamatan dari korban Ponpes yang sampai saat ini ada yang sudah berada di rumah sakit, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada yang masih terus dicari
30-an orang data terakhir. Memang data ini masih terus disinkronisasi ataupun dicari data-data pembanding lainnya. Tetapi hingga saat ini data dari BNPB yang kita terima ada 30-an lebih orang yang masih terus dicari. Selain itu juga saudara, bahwa mereka, para korban, masih ada yang berada terjebak di dalam reruntuhan tersebut. Dan hingga saat ini saudara, tim penyelamat BNPB, BPBD, dan juga tim SAR mencoba untuk melakukan penyelamatan. Sambil melakukan penyelamatan saudara, mereka terus mensuplai bahan makanan, oksigen, agar para korban yang berada di dalam reruntuhan tersebut masih bisa terus berkomunikasi dengan mereka. Inilah cerita yang kami dapatkan dari jurnalis Kompas TV, Andimas, yang langsung melaporkan dari tempat kejadian perkara, pun juga dari pernyataan-pernyataan tim penyelamat yang dari kemarin terus melakukan upaya evakuasi terhadap para korban yang terjebak. Anda yang saksikan saat ini adalah visual terkini, visual udara, visual drone yang diberikan oleh jurnalis Kompas TV, Andika Pratama, yang langsung berada di lokasi kejadian Pondok Pesantren Al-Qazini di Buduran Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, memperlihatkan secara lebih luas bagaimana kondisi ambruknya ponpes tersebut sejak sore kemarin, hari Senin sore kemarin hingga saat ini. Dan untuk diketahui, saya akan sedikit membacakan kembali data dari BNPB yang disampaikan per hari ini. Hingga saat ini saudara, ada total 102 orang yang telah dievakuasi oleh Basarnas. Dari jumlah tersebut, 91 orang melakukan evakuasi secara mandiri dan 11 orang dievakuasi tim SAR dan 101 orang selamat. Namun saudara, dari peristiwa ini ada satu korban meninggal dunia dari data yang kita dapatkan. Dan saudara, untuk mengetahui kembali informasi terkini dari lokasi tempat kejadian perkara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Kika Madona di Sidoarjo, Jawa Timur. Kika, selamat pagi. Selamat pagi Kika, Anda bisa mendengar suara saya Kika? Halo Kika, seperti ada permasalahan komunikasi, kita akan coba terus menghubungi Kika. Ya, selamat siang Mario dan juga saudara. Apakah Anda bisa mendengar suara saya dengan cukup jelas? Kika, Anda bisa mendengar suara saya Kika? Jelas. Oke, sepertinya masih bermasalah komunikasinya. Sambil kita menunggu Kika Madona laporannya, kita akan melihat lagi kondisi melalui pantauan udara. Sepertinya sudah kembali berfungsi komunikasinya. Kika, selamat pagi. Baik. Oke. Selamat pagi. Oke Kika. Kika, sampai saat ini saya lihat di belakang Anda masih begitu banyak tim penyelamat yang melakukan evakuasi ataupun juga berusaha untuk menyelamatkan para korban yang kabarnya masih ada dalam reruntuhan tersebut. Apa yang bisa Anda gambarkan ke kita? Cerita di sana seperti apa kondisi terkini? Ya, selamat siang Mario dan juga saudara. Tadi kami juga sempat berbincang dengan Sekda, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono, yang menyatakan bahwa hingga saat ini proses evakuasi juga masih terus berjalan. Bahkan saat ini dari tim Basarnas juga tim SAR juga sudah berhasil menemukan ada total 12 titik yang mana di lokasi tersebut ini ada korban, di 12 korban yang sudah teridentifikasi di lokasi reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Namun, meski saat ini untuk titik-titik lokasi tersebut sudah ditemukan, proses evakuasi juga masih terus dilakukan atau diupayakan dan juga kemudian masih terus berjalan. Kan dari tim SAR ini juga masih mencari jalan untuk bisa menembus dan juga kemudian melakukan evakuasi terhadap sekitar 12 korban yang juga kemudian titiknya sudah ditemukan.
Dari total 12 korban tersebut yang tadi disampaikan oleh Sekda Prof Jawa Timur, 7 orang diantaranya ditemukan dalam kondisi selamat, yang mana saat ini logistik juga masih terus dialirkan ke sana, seperti misalnya air mineral, lalu juga kemudian makanan, lalu juga kemudian oksigen, yang mana ini juga kemudian menunjang keselamatan dari para korban yang saat ini juga masih ada di sekitaran lingkungan dari Pondok Pesantren Al-Qasimi Sidoarjo, Jawa Timur. Upaya untuk evakuasi juga masih terus dilakukan hingga saat ini. Tadi juga sempat ada ketua alumni dari Al-Qasimi Sidoarjo, Jawa Timur yang menyatakan kronologi kejadian, yang mana pada saat terjadinya peristiwa tersebut dia memang sedang berada di luar lokasi atau tidak berada di dalam pondok pesantren. Namun pada waktu sore hari tersebut ini ia langsung kembali ke pondok pesantren, kemudian melihat kondisi setelah robohnya pondok pesantren bagian bangunan dari pondok pesantren Al-Qasimi Sidoarjo, Jawa Timur, yang mana ia juga menyatakan kalau biasanya sehari-hari di lokasi pondok pesantren tersebut musola digunakan untuk sholat berjamaah, yaitu kurang lebih oleh 1.200 orang siswa. Namun biasanya di waktu asar atau di waktu sore hari, karena tidak semua siswa sedang berada atau mengikuti sholat asar dikarenakan masih sekolah. Hal ini yang membuat akhirnya diperkirakan sholat asar tersebut diikuti oleh sekitar 700 sampai 800 orang. Selain itu, saudara, yang juga kemudian kami dapatkan informasinya ini adalah terkait dengan pada saat kejadian. Tadi disampaikan oleh ketua alumni Al-Qasimi Muhammad Zainal Abidin yang menyatakan bahwa korban ini lebih banyak dari saf atau barisan sholat 6 ke belakang. Jadi untuk barisan sholat dari 1 sampai dengan 5 ini lebih banyak potensi korban yang kemudian selamat, sementara untuk barisan 6 ke belakang ini diperkirakan banyak korban di lokasi atau yang pada saat itu berada atau mengikuti sholat asar pada saat itu. Saat ini yang bisa kami gambarkan di lokasi kejadian, ini juga sudah dibangun tenda BPBD, yang mana tenda ini merupakan posko pusat informasi yang ditujukan bagi keluarga korban yang masih melakukan pencarian terhadap anggota keluarga mereka atau para santri dari Al-Qasimi Sidoarjo, Jawa Timur ini. Satu persatu juga masih terus berdatangan memastikan apakah untuk nama-nama yang juga kemudian sudah terdaftar di dalam daftar nama yang sudah ditemukan atau korban yang sudah dievakuasi oleh pihak dari tim SAR, ini ada anggota keluarga mereka. Informasi terbaru yang kami dapatkan, Mario dan juga saudara, untuk hari ini ada 4 orang yang sudah ditemukan dan juga dievakuasi oleh BPBD provinsi oleh tim SAR yang juga kemudian mendapatkan perawatan secara intensif di 4 rumah sakit yang tersebar di kota Surabaya. Sementara itu, jika ditotal secara keseluruhan, maka total jumlah korban yang telah dievakuasi oleh tim SAR yaitu sebanyak 102 orang korban. Jadi untuk hari ini proses evakuasi juga masih terus berjalan, sampai dengan siang hari ini juga masih terus berjalan. Meski ada 2 alat berat yang juga kemudian disiagakan, namun opsi untuk menggunakan alat berat ini masih belum menjadi prioritas atau belum bisa digunakan secara sepenuhnya, karena memang dikhawatirkan ada bagian dari bangunan yang juga masih cukup rentan, sehingga nantinya bisa memicu roboh untuk bagian bangunan yang lainnya. Sehingga opsi untuk menggunakan alat berat ini tidak digunakan atau tidak menjadi prioritas untuk proses evakuasi korban pada siang hari ini. Sehingga proses untuk pencarian korban ini dimaksimalkan oleh tim SAR, lalu juga yang menggunakan anjing pelacak, yang mana anjing pelacak ini digunakan untuk membuka jalan dan juga kemudian memastikan apakah akses jalan tersebut dapat dilalui oleh tim petugas yang juga kemudian melakukan proses evakuasi atau masih cukup rentan atau berbahaya. Sehingga untuk anjing pelacak ini difungsikan dan juga dimaksimalkan untuk melakukan upaya pencarian korban yang hingga saat ini juga masih terus berlangsung. Demikian, Mario. Oke, Kika. Tadi ada pernyataan bahwa bahkan tim penyelamat itu tidak hanya berasal dari Jawa Timur, tapi didatangkan dari Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Bagaimana Anda menggambarkan jumlah tim penyelamat yang begitu banyak ini harus masuk ke dalam sebuah reruntuhan ponpes untuk bisa menyelamatkan mereka yang masih terjebak? Sepadat apa runtuhnya ponpes tersebut, dan apakah memang hingga saat ini harus mereka yang memiliki
pengalaman atau tim penyelamat khusus yang untuk melakukan evakuasi tersebut? Ya, Mari dan juga saudara, jadi memang tim ahli bangunan saat ini juga diterjunkan untuk melakukan proses evakuasi karena dikhawatirkan untuk bangunan atau konstruksi bangunan ini masih belum cukup kuat meskipun kemarin juga sempat roboh. Ini dikhawatirkan hal tersebut kemudian kembali terjadi sehingga mengkhawatirkan baik itu keluarga santri maupun warga sekitar. Jadi harus berjaga-jaga sampai dengan saat ini juga masih belum banyak yang bisa mengakses atau bisa datang selain petugas yang bisa kemudian melakukan proses evakuasi pada siang hari ini. Dan untuk proses evakuasi hari ini seperti yang Anda sampaikan tadi Mario dan juga saudara bahwa memang untuk proses evakuasi ini berlangsung tidak hanya melibatkan warga Jawa Timur saja atau tim dari Jawa Timur saja, tetapi juga dari Semarang dan juga sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Harapannya proses evakuasi ini bisa berlangsung dengan cepat sehingga keluarga bisa mendapatkan kepastian terkait dengan korban yang saat ini diperkirakan masih terjebak di dalam bagian gedung. Sehingga harapannya proses ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan siang hari ini. Karena kalau kita mengutip pernyataan dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elis Syahsadar dan juga Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada saat mereka mengunjungi lokasi atau tempat kejadian perkara pada hari Senin kemarin, bahwa untuk proses evakuasi ini masih akan terus dilakukan. Artinya masih akan terus berjalan sampai korban ditemukan sepenuhnya. Sehingga proses evakuasi juga masih akan terus berlangsung bahkan sampai saat ini. Keluarga juga masih banyak yang menanti Mario dan juga saudara. Harapannya memang untuk anggota keluarga mereka bisa segera ditemukan apapun kondisinya. Yang harapannya adalah kondisinya baik, selamat, dan juga kemudian bisa kembali berkumpul dengan anggota keluarga yang lain. Karena tadi juga seperti disampaikan oleh ketua alumni dari Al-Qazini atau Pondok Pesantren Al-Qazini di Buduran Sidoarjo ini, bahwa kurang lebih siswa santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Qazini ini sekitar 1.200 orang. Nah, biasanya di sore hari aktivitas salat asar berjamaah ini diikuti oleh sekitar 700 sampai dengan 800 orang. Jadi harapannya untuk korban ini bisa segera ditemukan dan anggota keluarga juga bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini. Hari ini informasi yang kami terima setelah tadi pagi juga sempat hadir di sini untuk meninjau langsung bagaimana kondisi bangunan. Mario dan juga saudara, Ketua Umum PBS yaitu Yaya Khalil Stakuf yang tadi juga sempat melihat langsung bagaimana kondisi bangunan. Memang kalau kita melihat kondisi bangunan dari sisi sebelah samping, untuk bangunan ini rencananya akan dibangun setinggi 3 lantai. Nah, pada saat itu bangunan ini sudah ada atau sudah dibangun, proses pembangunannya sudah berjalan sejak 1 tahun yang lalu. Jadi tinggal finishing pada bagian atapnya. Namun kemudian ada sebuah peristiwa yaitu insiden robohnya Pondok Pesantren Al-Qazini yang terjadi pada hari Senin kemarin pada sekitar pukul 3 sore. Inilah yang juga kemudian menjadi pertanyaan besar, apa yang menjadi penyebab dari runtuhnya bangunan tersebut. Meski demikian saat ini yang masih menjadi fokus utama dari pemerintah setempat adalah bagaimana memastikan untuk seluruh korban bisa dapat dievakuasi, anggota keluarga juga bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, baik itu dari posko informasi yang saat ini sudah dibangun di salah satu bangunan dari Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur. Hari ini dijadwalkan juga akan hadir Menteri Sosial Gus Ipul, Saifullah Yusuf juga akan hadir di sini untuk melihat langsung bagaimana kondisi dari pondok pesantren dan juga melihat bertemu langsung dengan anggota keluarga dan juga para korban yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Lalu juga nanti dijadwalkan akan ada Menteri Agama yang juga melihat langsung bagaimana kondisi dari bangunan yang ada di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur ini. Bangunan ini menjadi salah satu hal yang juga kemudian menjadi sorotan Mario dan juga saudara setelah sebelumnya kemarin Bupati Sidoarjo, Jawa Timur sebagai menyatakan bahwa akan ada evaluasi dan juga kemudian terhadap bangunan-bangunan baik itu pondok pesantren maupun juga kemudian masjid serta panti asuhan yang ada di Jawa Timur, karena ada dugaan bahwa proses pembangunan yang ada di pondok pesantren Al-Qazini Jawa Timur ini tidak memiliki izin mendirikan bangunan, sehingga hal ini yang juga kemudian menjadi atau salah satu hal yang akan didalami oleh pihak-pihak terkait dengan apa sebetulnya menjadi penyebab robohnya dari pondok pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur ini. Demikian, Mario. Oke, terima kasih atas laporannya Kika Madona dari Ponpes Al-Qazini di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali dan utamakan kehati-hatian, Kika.
Dan untuk mengetahui terkait dengan penanganan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Sidoarjo, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Alfian, yang sudah berada di lokasi. Alfian, selamat pagi. Selamat pagi, Mario. Oke, Alfian, bagaimana dengan penanganan mereka? Katanya informasi dari Kika tadi bahwa ada beberapa orang yang sudah dievakuasi dan saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit. Nah, di Rumah Sakit Sidoarjo sendiri, apa saja penanganan yang diberikan kepada mereka yang baru saja ataupun yang sudah dievakuasi? Ya, benar sekali, Mario. Setelah dievakuasi dari tempat kejadian perkara, yaitu di Alkozini, Buduran, Jawa Timur, ada 3 rumah sakit yang menjadi rujukan para korban untuk dievakuasi dan dirawat, yaitu di Delta Surya, terus Rumah Sakit Siti Hajar, dan tempat yang melaporkan saat ini yaitu di RSUD Notopuro di Sidoarjo, Jawa Timur. Data yang kami dapatkan dari Direktur RSUD Notopuro, Dr. Arto Irawan sendiri, hingga siang ini atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, ada 40 pasien yang dirawat dan juga sudah dirawat. Di antaranya, jika saya bisa menjabarkan begitu, dari 40 pasien ini, Mario, 2 di antaranya baru saja dinyatakan meninggal dunia, yaitu atas nama Muhammad Mas Udul Haq, 14 tahun, alamat Kalikendal, Duku Paki, Surabaya. Dan yang kedua, baru saja kami dapatkan informasi, Muhammad Soleh, usia 22 tahun, asal Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Namun kami belum mendapatkan informasi kemana kedua almarhum ini akan dikebumikan, karena informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga dan juga dari rumah sakit bahwa kedua almarhum ini memiliki juga anak keluarga yang berada di Pulau Madura begitu. Apakah nanti akan dimakamkan di Surabaya, di Bangka Belitung, atau di Madura, kami akan masih terus menginformasikan atau mencari informasi lebih lanjut. Selain itu juga ada 8 orang yang masih mendapatkan perawatan intensif begitu di RSUD Notopuro, Sidoarjo, Jawa Timur, di mana 8 orang ini sendiri tergolong mendapatkan atau mendapat luka berat maupun luka sedang, sementara sisanya sebanyak 30 orang sudah dipersilahkan pulang dan dibawa oleh keluarga masing-masing dengan rujukan rawat jalan. Beberapa perawatan yang diberikan oleh tenaga medis dan juga dokter dari RSUD Notopuro Sidoarjo sendiri, seperti penanganan bedah, karena memang ada satu case, Mario dan juga saudara, yang di mana pengevakuasian ini atau bedah tidak dilakukan di rumah sakit, namun para dokter, ada sekitar 2 dokter anestesi dan juga dokter bedah yang juga ikut turut langsung mengevakuasi salah satu korban di TKP saat proses pengeluaran dari puing-puing reruntuhan musola dari ponpes tersebut. Ada satu yang sudah dilakukan tindakan langsung di TKP dengan amputasi tangan kiri begitu karena tertimpa reruntuhan bangunan. Setelah itu kemudian dievakuasi menuju RSUD Notopuro sendiri. Sementara yang lainnya, jika kami dapat merinci lebih lanjut, ada beberapa kriteria luka begitu, seperti trauma dada, cedera otak ringan, hingga tergencet dada. Dan memang ini yang menjadi salah satu atau 2 faktor penyebab 2 almarhum juga meninggal, di mana yang pertama tadi ini atas nama almarhum Muhammad Mas Udul Haq ini datang atau dibawa sampai ke rumah sakit ini sekitar pukul 5 pagi, kemudian menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 8 pagi. Sementara untuk korban yang kedua, almarhum Muhammad Soleh ini datang, kami juga turut mengawal tadi kedatangan beliau di rumah sakit ini sekitar pukul 6:18 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian mendapatkan perawatan intensif dari tenaga kesehatan dan juga dokter di rumah sakit ini, dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pihak rumah sakit akan terus siap siaga untuk melakukan pertolongan kepada korban-korban yang dievakuasi dari tempat kejadian perkara. Begitu, Mario. Ya, Alfian, sedikit konfirmasi lagi bahwa data terakhir kan tadi 1 orang yang meninggal. Dari laporan Anda terbaru itu ada 2 orang korban yang meninggal akibat peristiwa ini, betul ya? Konfirmasi tadi. Betul Mario. Untuk total semua ada 3 orang, Mario. Yang pertama di Siti Hajar, yang 2 orang meninggal dunia ada di RSUD Notopuro hari ini. Terima kasih, Alfian, atas laporan dari RSUD Sidoarjo. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, hingga saat ini sejumlah korban ambruknya pondok pesantren Alkozini di kawasan Buduran Sidoarjo dibawa ke Rumah Sakit Siti Hajar, Sidoarjo, Jawa Timur. 44 korban luka masih mendapatkan perawatan. Sementara ada informasi terakhir, 3 orang meninggal.